Sebelum ini nih cuy, kita tuh belum ngomongin sumber dari biofuel itu apa ini. Waduh, iya tuh. Udah ujuk-ujuk kayak gitu aja, konversi lahan. Emang butuh lahan biofuel tuh. Nah, BFL itu dari apa nih? Dari tanaman. Dari bio lah, Bif. Iya, dari bio itu apa? Sebagian besar kalau saat ini masih dari ini ya tanaman. Heeh. Itu dari dulu sih gonta-ganti ya, walaupun apa udah ganti-ganti tapi sampai sekarang juga tetap tanaman sebenarnya ya. Iya, Nggak ada hewan dibunuh terus dijadiin bio-bio gitu, nggak ada. belum, belum. Siapa ada hewan difosilin gitu ya, gimana coba. Kalau itu, Sama aja deh. kalau itu panjang lagi. Halo dan selamat datang di Jasa Training Podcast bersama saya Punta dan rekan saya Miftah. Miftah. Di Jasa Training Podcast ini kita akan berbincang-bincang mengenai apa saja. Jasad. Jasad ini yang kita bincang ini. Iya, jasad berarti Iya kan? tentang bio-bio gitu, bioscience. Iya, jasad bio-bio ini yang kita mau bicarain hari ini nih, Nah, khusus sound ini ini episodenya. khusus episode kali ini kita ngomongin jasad yang sudah menjadi jasad, yang sudah jasadnya nggak berbentuk jasad lagi. Iya, jasadnya ini para pendiri Oh, dunia ini. introduction dulu lah, introduction dulu, Iya, latar gimana belakang. gimana? Jadi kan belakangan ini tuh marak nih apa penggunaan energi alternatif, karena Hmm. pertama krisis energi gitu kan, wes. Terus mengurangin dampak emisi karbon gara-gara masalah nanti jadinya global warming. Terus Warning. jadi beberapa sumber energi, sumber fuel apa ya, bahan bakar itu diganti menjadi bio. Tujuannya biar ngurangin Gimana ya? karbon, karbon yang keluar gitu, karena kan kalau dari tumbuhan atau dari bio jasad tadi, kalau dari jasad itu kan berarti karbonnya cuma muter di situ lah, jadi jumlah karbon yang ditambahin di atmosfer itu nggak nambah gitu nggak berubah banyak gitu. Nah, So, emang sebelumnya nggak bio ya pertanyaannya? nah Susahnya. itu itu masalahnya, padahal petroleum, BBM, apa itu ya, bahan bakar fosil sendiri itu tuh sebenarnya adalah biofuel Bio. dari zaman prasejarah. Hasil Tuh kan, biologi. jadi kita udah bio kita nih dari awal tuh, bener kita jalurnya berarti, gitu. Ya bener sih. Aduh. Ya, ini berarti bio yang sekarang Iya. kita maksud ini berarti yang muda-muda gitu ya. Iya, apa ya? eh yang Bionya anak muda. katanya energi terbarukan lah. Biofuel yang terbarukan lah, anggap. Kan kalau itu Oke, kan udah ya. terlamakan kan. Oh, yang paling baru ini berarti ya. Ya. Jadi kayak Teknologinya lebih baik. ada beberapa banyak kan, ada kayak biofuel, biosolar, biokoal, bio-bio, Bioetanol, bio-bio yang lain lah. Tapi kita sekarang biodiesel. fokusnya di BBM aja, bahan bakar minyak ya. Oke, oke, oke. Ntar ke Gimana? ini kita bahas sampai ini baterai biologis apa segala macam. Ribet. Gimana Nah, tentang biominyak nih? wes. Nah Bio kan, oil berarti ya. iya, bio bahan bakar
bio apa ya? Bahan Fuel. biofuel. Nah, Nah, apa namanya? Belakangan ini kan sering nih di-boomingin gitu. Bahkan Indonesia sendiri di bawah ini apa kepemimpinan Bapak Presiden kita Joko Widodo juga wow. apa ya mengakselerasi untuk Meng- penggunaan biofuel ini dalam bentuk biosolar. Menggalakkan. Dalam bentuk biosolar kan. Sekarang kan katanya kedepannya mau 100% biosolar kayak gitu. Tapi itu dari Oke. zaman periode satu beliau sampai sekarang belum terrealisasikan. Makanya butuh 3 periode aja. Oke. Nah, sekarang kendalanya apa sih sebenarnya dari biofuel ini? Kayaknya itu tuh sebuah teknologi yang utopia gitu. Wis utopia. Kan kalau dari visi misinya kan sangat membantu mengurangi ya masalah-masalah lingkungan lah ya terutama. Iya. Aku kalau ini kalau dari sisi mesin aku kurang ngerti sih cuy. Gimana itu ya? Ya kita dari sisi bionya aja. Oh, kita dari sisi bionya aja. Berarti masalah produksinya nih, atau Iya. dia bisa menggantikan apa enggak Iya, sebenarnya kan? nah itu Kalau dari dulu sisi aja. mesin itu. Ya kan kita kan di sini di Jasa Training Podcast kan berdasarkan sudut pandang kita, nggak peduli sudut pandang orang. Oh gitu. Iya, kalau sudut pandang orang nanti bikin podcast sendiri aja orang. Aduh, kita bukan orangnya terus. Iya, maksudnya orang lain. Oke. Gimana? Jadi apa cuy? Gimana? Kalau itu Kan kalau secara fungsi bisa menggantikan belum sih? Belum 100% bisa kan itu? ya kalau secara fungsional belum 100% bisa. Kendalanya sih banyak gitu. Tapi yang paling disorot sih dua sih kalau kendala tuh ya dari segi yang pertama konversi lahan, konversi antara pangan, perebutan lahan untuk pangan dan energi. Yang kedua sih cost. Sejauh ini ya yang paling gede sih masalahnya itu. Oke. Sebelum ini nih cuy, kita tuh belum ngomongin sumber dari biofuel itu apa ini? Iya tuh. Oh, udah ujuk-ujuk kayak gitu aja konversi lahan. Emang butuh lahan biofuel. Nah, biofuel itu dari apa, Mehmet? Dari tanaman. Dari bio lah, Bif. Iya, dari bio itu apa? Sebagian besar kalau saat ini masih dari ini ya tanaman. Itu dari dulu sih gonta-ganti ya, walaupun apa udah ganti-ganti tapi sampai sekarang juga tetap tanaman sumbernya ya. Iya. Nggak ada hewan dibunuh terus dijadiin bio gitu, nggak ada. Belum. Ada hewan difosilin gitu ya, gimana coba? Sama aja. Kalau itu panjang lagi, orang tanaman aja itu udah ini jadi masalah gara-gara konversi lahan. Lah hewan pula yang konversi lahan lebih besar daripada pertanian. Oh iya juga ya. Butuh lebih banyak lahan lagi. Iya. Bisa jadi tambah masalah. Belum lagi nanti ada aktivis hewan. Udah aktivis tanaman tuh nggak ada ya? Gak ada. Bukan. Justru aktivis tanaman itu menggalakkan supaya kita makan tanaman. Waduh. Oke, balik lagi ke itu tadi yang energi tadi. Sejauh ini kan yang dari konversi yang paling banyak kan dari tanaman, atau yang paling kedua itu dari alge. Ya. Yang pertama kan ya jelas ini kan kalau yang bio buat bahan bakar tuh ada bioetanol sama biodiesel nggak sih kalau yang minyakan itu? Ada juga bio ini
bio apa namanya, Bio apa? propanol ya, ya propanol. Iya, Pak. Maksudnya masuk di alkoholik gitu Ya kan. alkohol Itu, sama biodiesel lah. nah, kalau yang alkoholik kan jelas yang banyak sugarnya itu mesti tanaman ini. Bisa dikonversi sugar. Mabok dong nanti mobil ini. Kalau nggak mampu nggak jalan deh kayaknya. Orang mobil itu punyeng kok. Oh iya juga ya. Makanya ada yang namanya mabok perjalanan ya. Iya. Kalau mobilnya udah mabuk ketularan. Nah, rata-rata kalau ya dari tanaman itu yang dipanen itu yang diperlukan itu berarti sumber gula ya, entah dia Ya, sumber gula bioetanol. pati atau gula yang tersedia kayak sukrosanya untuk dijadiin etanol melalui proses fermentasi. Ya, itulah kalau bioetanol. Tapi sejauh ini ada nggak sih yang dari serat apa namanya, selulos? Udah mulai. Udah mulai ya? Itu kali. Oh, Kan selulus listrik biomasa kan itu maksudnya. soalnya kan kalau selama ini kan yang jadi permasalahan kan karena kalau misalnya kayak pati atau sukrosa gitu ya, kadar gula tanaman yang lain itu kan permasalahannya itu ya itu tadi apa namanya, berebutan sama pangan. Iya. Nah, kalau selulus kan limbahnya. Iya, limbah produksi makanan. Iya. Itu ada kok di second generation biofuel itu kan pakai selulosa. Gitu. Berarti tetap masalahnya ya, tapi itu nggak menyelesaikan masalah lahan ya, tetap ya. Nggak menyelesaikan masalah lahan dan kosnya lebih tinggi lagi kalau pakai ini selulus. Ya karena harus konversi si selulus dulu ke gula tersedia, di mana konversi selulus itu nggak semudah itu. Enggak semudah banget. Kalau nggak punya tangan gimana? Lebih susah lagi berarti. Gitu. Terus ada lagi yang alternatif lagi itu menggunakan mikroalgae kan ya. Mikroalgae seluruh aja. Tapi itu base-nya kan oil Ya, base kan. Jadi bukan karbohidrat tapi fatty acid kan. Di tanaman kan juga beberapa kan juga kayak jarak gitu kan yang dipanen. Jadi ini beda prosesnya dengan yang bioetanol tadi ya. Si oil ini. Kalau bioetanol tadi kan kita harus konversi gulanya tadi untuk jadi alkohol, entah dia dalam bentuk apapun alkoholnya, etanol, metanol, apapun lah. Tapi kalau di oil ini transesterifikasi. Jadi dia memotong trigliserid supaya jadi apa, rantai karbon bebas. Di rantai kapal. Keras dong. Rantai karbon bebas. Nah kalau dari mikroalgae itu kan, mikroalgae kan kebanyakan kan di perairan. Berarti menyelesaikan masalah lahan dong. Tapi nggak menyelesaikan masalah kos. Iya. Itulah. Ya selesai masalah lahan. Tapi sejauh ini kan mikroalgae itu yang paling oke kan untuk menggantikan sebenarnya. Karena dia pada dasarnya mikroalgae itu cepat kan, ininya juga pertumbuhannya super cepat, terus konversi karbon dari atmosfernya juga kenceng gitu kan, jadi juga cukup efektif. Secara produksi biomasa itu paling efektif untuk bio yang berbasis apa
tanaman ya. Iya. Istilahnya apa mikroalga itu? Tanaman kan ya. Bukan juga. Betul. Tapi kan kayak tanaman gitu Iya. masih ada karakteristiknya. Gitu cuy. Saya kalau habis mikroalga nanti udah ke elektrofuel itu penggantian biofuel. Iya. Tapi kan Ya, kalau kita. elektrofuel itu kan nanti kita bahas tersendiri itu, ada bahasan lain itu, kajian lain, karena dia Iya. itu sebenarnya elektrofuel itu kan dia apa, idenya beda jauh dengan BBM yang kita Iya. kenal kan. Mesinnya beda jauh gitu, bahkan ininya yang buat jalanin Iya, fuelnya. prinsipnya juga nggak cuma sekedar asal bakar gitu kan selesai. Iya. Bukan bakar-bakaran. Hmm. Kalau yang ini beredar di masyarakat itu kan biosolar ya kebanyakan. Ya, tapi itu pun kan masih campuran 30% kalau nggak salah. Iya. 30%. Maksudnya kalau bioethanol kan nggak ada tuh di sini. Ada bu? Sejauh dulu pernah beberapa itu ini ngembangin, tapi terhenti karena ini mungkin problem ya, Mif. Problem dari pengembangan biofuel entah di Indonesia atau di dunia mungkin juga sama gitu. Tapi yang terlihat banget di Indonesia tuh ya kalau pas bioetanol nggak cuma bioetanol sih, ke biofuel lainnya kayak biosolar tadi juga nggak ada penyetaraan untuk namanya bisa sifatnya sama dengan BBM yang sudah dipakai. Oh iya iya. Misal, Berarti uh-uh. buat Oke, mesin beda mesti. oke, derajat Oke. bakarnya sudah mencukupin gitu. Tapi kan kayak misalnya nih BBM yang sering kita pakai nih kayak premium, pertalite itu kan dia nggak cuman sekedar dia bisa ngebakar kan sebagai bahan bakar, tapi kan dia juga harus nggak boleh bikin letupan di mesin, nggak boleh bikin mesin berkarat, Knocking. ya kan? Iya. Nggak boleh bikin mesin berkarat, dia nggak boleh meninggalkan kerak di mesin segala macem lah. Sedangkan itu nggak yang di riset selama ini untuk biofuel itu cuman ya kemampuan dia terbakar aja. Bakar aja. Yang Derajat penting bakar bisa doang. jalan mesinnya Iya. gitu kan ya. Tapi kan untuk jangka panjang ya nggak bisa, entah dari segi biofuelnya sendiri ataupun segi mesinnya kan juga nggak menyesuaikan gitu dengan bahan bakarnya jadinya. Iya iya. Ya, soalnya masih relatif itu secara kos masih relatif murah minyak kan kalau sekarang belum bisa tergantikan. Iya, apalagi kemarin dapat tawaran minyak dari Rusia itu kan murah tuh. Murah tawaran minyak dari Rusia. Ya, itu problematika konfliknya lucu sebenarnya. Terus kalau di Indonesia mungkin kalau biofuel sendiri itu sejauh ini yang ngembangin tuh baru ini ya, universitas ya. Iya. Sama kemarin BUMN Pertamina doang gitu. Tapi belum ada yang memang fokus untuk ngembangin biofuel sampai benar-benar ngedevelop sampai benar-benar mantep. Ya itu sih, itu agak problematika juga. Iya. Ada gap antara univ ke industri kan kalau dari itu. Dan mungkin juga ada konspirasi di belakangnya. Waduh. Tapi kan kayak aku kan pernah ngerjain project tentang itu kan, biofuel dari algae kan. Nah yang jadi masalah di industri itu ya pasar sih. Kita nggak mau pakai gitu ya? Iya, pasar nggak mau pakai ya karena ya tadi costnya lebih besar itu. Tapi sebenarnya kalau costnya lebih besar itu ya karena memang produksinya kan masih skalanya belum banyak gitu ya.
Kalau dia udah lebih besar, teknologinya lebih berkembang, mungkin costnya bakal lebih murah. Cuman ya kayaknya ada ini deh, ada invisible hand yang bermain di belakang ya. Asik. Jadi cukup susah nembusin biofuel ke marketnya ini nih. Kayak biosolar itu, biosolar dari dari algae oil itu ke market biosolar itu susah banget. Ya soalnya di Indonesia sih masih semi monopoli gitu sih ya. Iya. Waktu itu sih kan Walaupun proyekku bukan di Indonesia, nih. Jadi sama gitu. aja dong. Iya. Siapa tahu gitu. Ya, costnya kalau itu sih mungkin problem utamanya sih costnya, karena costnya itu kalau kemarin dihitung itu 2,2 kali lebih besar daripada produksi solar biasa dari petroleum per liternya. Iya. Jadi Ya secara proses juga ini ngambil kan ya sebenarnya petroleum. Gitu coy. per flow. Tapi kedepannya sebenarnya biofuel itu bakal dibutuhin apa enggak sih? Iya kalau ini tergantung minyak bumi itu sampai kapan lifetime-nya. Kalau masih panjang ya kayaknya konversi ke biofuel juga masih panjang gitu. Kecuali tiba-tiba kayak gitu ya tetap mau nggak mau kan gitu. Oke. Aduh. Tapi Tapi kan stok minyak kayaknya masih jauh-jauh aja ya. ya di mana dulu? Di kita banyak sumur-sumur bor kita udah pada kering tuh. Ya kan di kita. Buktinya masih bisa ngimpor gitu kan paling kan. Iya juga sih. Tapi kalau ini perang-perang terus kayak gini, minyak cepet habis dong. Cuma kenapa sih gak diproduksi selalu? Cepat habis. Aduh. Ya mungkin itu Ada. cukup segitu dulu lah tentang bahasan biofuel dari Jasa Training Podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Punta dan rekan saya Miftiman. Bye bye. Bye bye.